Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Said dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampak bagi kehidupannya. Selanjutnya itu ada definisi revolusi teknologi. Apa sih definisi revolusi teknologi itu? Yaitu adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi itu. Selanjutnya adalah revolusi tersebut mengubah gaya kehidupan atau komunikasi, dan sebagai revolusi bertujuan untuk membobol sistem lama menjadi sistem yang barunya. Dan selanjutnya itu perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Teknologi yang ada di daerah globalisasi ini merupakan sebuah perkembangan teknologi yang sebelumnya diperkembangkan oleh para pencipta, yang sebelumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini berkembang secara lambat namun dilakukan secara dinamis. Selanjutnya itu ada teknologi ruang angkasa, yaitu di mana teknologi ruang angkasa teknologi yang digunakan agar manusia bisa pergi ke luar angkasa, menjelajah dan mengambil objek-objek dari ruang angkasa. Selanjutnya itu ada teknologi persenjata. Apa sih teknologi persenjata itu? Perkembangan teknologi persenjata ini mengalami peningkatan yang signifikan selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Munculnya revolusi industri di Eropa ini menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata pada masa Perang Dunia. Selanjutnya ada teknologi transportasi. Apa sih teknologi transportasi itu? Yaitu teknologi yang mempermudah mobilitas manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Teknologi ini juga bisa digunakan sehari-hari atau pada masa kini terus mengalami perkembangan dalam segi efektivitas dan efisien sesuai dengan kebutuhan manusianya. Selanjutnya ada macam-macam transportasi, yaitu ada transportasi darat, contohnya ada kereta api, angkot, bus, dan lain-lain. Yang kedua itu ada transportasi air, itu ada kapal, ada perahu dan lain sebagainya. Dan terakhir ada transportasi udara, itu contohnya helikopter, balon udara, pesawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dampak perkembangan pada masa era globalisasi. Secara umum, teknologi tertentu mempunyai dampak terhadap hidup manusia secara seluruhnya. Perkembangan revolusi yang sangat cepat membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Selanjutnya itu ada dampak revolusi teknologi. Yang pertama ini ada di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif di bidang informasi dan komunikasi adalah dari revolusi teknologi dapat dirasakan di dalam bidang informasi dan komunikasi, antara lain ketetapan dan kebenarannya informasi secara cepat dan diperoleh melalui internet. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemanfaat jaringan komunikasi untuk tujuan kejahatan, seperti pemanfaat oleh jaringan pembajak. Selain itu, informasi yang sedapat di internet juga dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang dapat melakukan
yang mencelakakan orang lain. Selanjutnya itu di bidang ekonomi dan industri. Ekonomi dunia dapat meningkatkan dan perkembangan karena revolusi teknologi. Sebagai besar perusahaan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dapat meminimalkan penggunaan uang sebagai bagian dari proses produksi dan perdagangan. Pada masa lampau teknologi terbatas, tetapi setelah sistem komputer muncul, teknologi meningkatkan pesat. Selain itu, sistem komputer ini membuat produktivitas menjadi lebih efisien dibanding sebelumnya. Teknologi yang dikembangkan dapat menghasilkan lebih banyak produk dalam waktu itu lebih singkat, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selain itu, sebagai contoh sistem produksi perusahaan mobil membuat sebagai produk dengan metode yang berbeda. Mereka itu menghasilkan banyak mobil dalam waktu singkat dan menciptakan sistem teknologi komputer yang baru, sehingga dapat merancang banyak model dalam waktu singkat. Selanjutnya ada di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya itu, pengaruh revolusi teknologi melihat dan kaum perempuan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Banyak pakar yang berpendapat bahwa sekarang semakin porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Ada banyak data yang menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin besar. Meskipun demikian, kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh negatif di bidang sosial dan budaya. Salah satunya contohnya itu ada contohnya itu adalah kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang berlaku memberikan tekanan pada upaya pemenuhan sebagai keinginan material, menyebabkan sebagai warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Revolusi teknologi di dalam bidang pendidikan ini dapat membuka peluang bagi banyak orang memperoleh pendidikan melalui sistem akses. Banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Banyak kaum difabel tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, meskipun mereka sangat berbakat. Pendidikan yang semakin canggih memberikan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan. Contohnya itu adalah banyak orang yang tunanetra harus kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan di masa lalu karena mereka tidak dapat membaca buku dan menulis catatan Akan tetapi kini beberapa mesin membantu mereka untuk membaca atau menulis. Oleh karena itu, revolusi teknologi ini memberikan lebih banyak kesempatan dan pilihan pada orang yang dapat mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima itu ada bidang politik. Dalam bidang politik ini muncul kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka
serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Uh, di bidang politik ini, di bidang politik internasional ini juga mendapatkan kecenderungan berkembang regionalisme. Kemampuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Hal ini ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi yang meningkatkan kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerja dalam teknologi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomis yang baru. Nah, selanjutnya itu ada revolusi teknologi pada abad 21. Teknologi yang diyakini akan berkembang pesat adalah: pertama, ada bidang elektronik, yang kedua adalah bidang di teknologi nano, yang ketiga adalah energi alternatif, yang keempat itu ada sistem energi, dan akhir itu teknologi materi baru dan sebagainya. Istilah dari kata nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil atau kerdil. Teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendirikan zat, material, dan sistem pada skala nanometer, sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Sebagai berikut itu contohnya: yang pertama di bidang kesehatan, yang kedua itu ada di bidang yang kedua itu di bidang farmasi, yang ketiga itu ada di bidang teknologi informasi, dan yang keempat itu di bidang industri. Nah, yang kelima itu ada di bidang pertanian. Yang keenam itu ada di teknik jaringan, yang ketujuh itu bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang terakhir itu ada di bidang kecantikan. Sekian materi dari saya, itu saja sih yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah atau yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.